warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian tuh ketika pertama kali mendengar kata merger, pasti yang terbayang itu dua perusahaan besar yang bergabung menjadi satu kan? Namun di balik itu semua ada proses panjang yang penuh perhitungan dan strategi. Salah satu proses terpenting adalah valuasi, yaitu menentukan nilai yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, melalui presentasi kali ini, saya teman-teman Kafwa bersama dengan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana valuasi itu berperan dalam menciptakan merger yang bernilai tambah dan berkelanjutan. Baik, itu saja, langsung saja ke pembahasannya. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu tahap eksekusi merger. Merger itu bukan cuma soal kesepakatan di atas kertas. Tahap eksekusi adalah momen di mana semua strategi benar-benar diuji. Dalam kasus merger PT Indosat Ooredoo dan Hutchison Indonesia, tapi ini tuh menjadi fase krusial. Semua perencanaan strategis, analisis resiko hingga proses due diligence diterjemahkan menjadi keputusan nyata, baik secara operasional maupun finansial. Di sinilah perusahaan memastikan apakah sinergi benar-benar bisa tercapai, apakah efisiensi bisa diwujudkan, dan yang paling penting, apakah merger ini benar-benar menciptakan nilai tambah. Karena tanpa eksekusi yang tepat, merger bisa saja hanya menjadi penggabungan nama, bukan penggabungan nilai. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan nilai yang adil? Disinilah valuasi berperan. Valuasi adalah proses untuk menentukan nilai wajar perusahaan berdasarkan kondisi keuangan, aset, kewajiban, hingga prospek masa depan. Dalam merger, valuasi sangat penting karena menjadi nilai dasar dalam menentukan rasio penukaran saham. Tujuannya bukan hanya mencari angka terbesar, tapi mencari angka yang paling adil. Valuasi juga sangat berkaitan dengan due diligence. Hasil due diligence membantu mengungkapkan kondisi real perusahaan, termasuk potensi resiko dan peluang. Jadi, keputusan merger tidak dibuat berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan analisis yang mendalam dan objektif. Dengan kata lain, valuasi adalah jembatan antara strategi dan keadilan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Imret Alkatiri dan saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami. Sekarang kita masuk pada poin pendekatan valuasi, yaitu multimetode untuk akurasi. Nah, pada bagian ini kita menggunakan pendekatan multimetode dalam menilai perusahaan hasil merger Indosat Ooredoo Hutchison. Mengapa kita harus menggunakan beberapa metode sekaligus? Karena setiap metode valuasi memiliki sudut pandang yang berbeda. Jika hanya menggunakan satu metode, hasilnya bisa bias atau terlalu bergantung pada asumsi tertentu. Dengan mengombinasikan beberapa pendekatan, kita bisa saling menguji hasilnya dan memperoleh estimasi nilai yang lebih objektif serta lebih akurat. Oke, sekarang masuk ke metode pertama, yaitu Discounted Cash Flow atau DCF. Metode ini berfokus pada proyeksi arus kas perusahaan di masa depan. Setelah merger, tentu saja ada harapan sinergi, misalnya efisiensi biaya operasional, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi jaringan. Semua proyeksi arus kas tersebut kemudian didiskontokan ke nilai saat ini menggunakan tingkat diskonto tertentu. Intinya, DCF itu menjawab pertanyaan berapa nilai perusahaan hari ini berdasarkan potensi keuntungannya di masa depan. Metode kedua adalah Public Company Comparable. Nah, di sini kita membandingkan Indosat Ooredoo Hutchison dengan perusahaan telekomunikasi lain yang sudah tercatat di bursa dan memiliki karakteristik bisnis yang serupa. Pendekatan ini menggunakan rasio keuangan seperti EV per EBITDA untuk melihat apakah valuasi Indosat Ooredoo Hutchison masih dalam kisaran yang wajar dibandingkan kompetitornya. Pendekatan ini penting karena pasar seringkali menjadi acuan nilai yang realistis. Lanjut ke metode ketiga, yaitu Precedent Transaction. Nah, pendekatan ini melihat transaksi merger dan akuisisi yang pernah terjadi di industri telekomunikasi. Dari transaksi tersebut, kita bisa mengetahui berapa kali EBITDA biasanya dihargai dalam akuisisi serupa. Ini membantu memastikan bahwa valuasi Indosat Ooredoo Hutchison tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dibanding standar transaksi industri. Metode terakhir yaitu Leverage Buyout atau LBO. Pendekatan ini lebih fokus pada struktur pendanaan dan kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Karena dalam banyak transaksi merger terdapat unsur pembiayaan berbasis utang.
Ini penting untuk menilai apakah arus kas perusahaan cukup kuat untuk menanggung kewajiban tersebut. Jadi, leverage buyout memberikan gambaran risiko keuangan dan daya tahan perusahaan pasca merger. Jadi, teman-teman, dengan menggabungkan keempat metode ini, kita tidak hanya melihat potensi pertumbuhan, tetapi juga kondisi pasar, standar industri, dan risiko keuangan. Inilah yang membuat hasil valuasi menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus menggunakan pendekatan perusahaan publik sebanding. Nah, dalam analisis ini, kita membandingkan PT Indosat Ooredoo Cisen Tbk dengan PT Telkom Indonesia Tbk, yang merupakan pemain terbesar dan paling stabil di industri telekomunikasi Indonesia. Rasio utama yang digunakan adalah EV per EBITDA. EV atau Enterprise Value mencerminkan total nilai perusahaan termasuk utang, sedangkan EBITDA menggambarkan kemampuan operasional perusahaan sebelum dipengaruhi struktur pendanaan dan pajak. Karena industri telekomunikasi padat modal dan memiliki depresiasi yang besar, EV per EBITDA dianggap lebih relevan dibanding rasio laba bersih. Telkomsel sendiri memiliki rasio EV per EBITDA sekitar 5,13 kali, artinya pasar menghargai Telkomsel sebesar 5,13 kali dari EBITDA-nya. Sementara itu, data keuangan Indosat Ooredoo Cisen tahun 2024 menunjukkan Indosat Ooredoo Cisen memiliki EBITDA sebesar 26,5 triliun, kemudian total utang sebesar 54,29 triliun, kas dan setara kas sampai dengan 2,43 triliun rupiah. Dengan menggunakan rasio pembanding tersebut, kita bisa memperkirakan enterprise value Indosat Ooredoo Cisen berdasarkan standar industri. Dari situ, setelah dikurangi utang bersih, kita dapat mengestimasi nilai ekuitas perusahaan. Pendekatan ini juga membantu kita melihat posisi Indosat Ooredoo Cisen secara kompetitif. Apakah valuasinya sudah mencerminkan kinerja dan potensi pertumbuhannya, atau masih berada di bawah rata-rata industri. Melalui studi kasus ini, kita tidak hanya menilai perusahaan dari sisi internal, tetapi juga membandingkannya secara eksternal dengan pemain utama di pasar. Dan inilah yang membuat pendekatan perusahaan publik sebanding menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan dalam praktik merger dan akuisisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarianti Ajit Sangaji. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang perhitungan nilai IOH berdasarkan perusahaan sebanding menggunakan rasio EV per EBITDA dari PT Telkom Indonesia Tbk. Sebagai perbandingan, kita dapat mengestimasi enterprise value dan equity value PT Indosat Ooredoo Cisen Tbk. Next, untuk perhitungan enterprise value atau EV. Jadi EV sama dengan EBITDA dikali dengan EV per EBITDA perbandingan. Jadi EV sama dengan 26,05 triliun dikali dengan 5,13. Jadi hasil EV sama dengan 133,72 triliun. Next, untuk perhitungan equity value sama dengan EV dikurangi total utang ditambahkan dengan kas. Jadi equity value sama dengan 133,72 dikurangi dengan 54,29 ditambah dengan 2,43. Jadi hasil dari equity value sama dengan 81,86 triliun. Jadi kesimpulannya, jika dinilai sebanding dengan Telkom, nilai ekuitas PT Indosat Ooredoo Cisen Tbk berdasarkan di kisaran 81,86 triliun. Jadi penilaian tersebut dilakukan menggunakan rasio EV per EBITDA dengan PT Telkom Indonesia Tbk. Dari perhitungan tersebut diperoleh enterprise value dan equity value yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar dari perusahaan Indosat. Next, untuk yang kedua yaitu negosiasi menjembatani valuasi kesepakatan. Jadi di sini ada pengertian negosiasi.
Proses krusial setelah evaluasi. Negosiasi bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan dan strategi finansial dan juga operasional. Jadi ini jembatan antara hasil evaluasi dengan kesepakatan akhir yang mengikat semua pihak. Dan juga ada fokus negosiasi, yaitu ada nilai perusahaan, struktur kepemilikan pasca merger, tata kelola dan kontrol manajemen. Dan yang terakhir yaitu komitmen investasi dan sinergi. Jadi negosiasi ini bertujuan untuk mengubah hasil menjadi kesepakatan akhir merger. Untuk fokus negosiasi tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga pada struktur kepemilikan, tata pengelolaan manajemen, serta komitmen investasi dan sinergi agar merger berjalan secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari poin ke-7 sama poin ke-8. Sebelum menjelaskan, perkenalkan, nama saya Sila Modia Ramadhani. Langsung saja ke penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di poin ke-7, yaitu deal structuring dan akuntansi, legalitas dan transparansi. Nah, deal structuring dijelaskan bahwa dalam proses merger PT Indosat Ooredoo Tbk bertahan, sedangkan PT Hutchison Tree Indonesia melebur. Seluruh aset, liabilitas dan operasional dialihkan ke entitas hasil merger yang kemudian bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Nah, artinya secara hukum hanya satu perusahaan yang tetap eksis, sementara perusahaan lainnya bergabung sepenuhnya untuk membentuk entitas baru yang lebih kuat. Langsung saja kita masuk ke aspek akuntansi atau PPA. Dalam merger ini digunakan metode Purchase Price Allocation atau PPA. Melalui PPA, nilai transaksi merger dialokasikan ke aset dan liabilitas yang diperoleh berdasarkan nilai wajarnya. Jika terdapat selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset bersih, maka selisih tersebut dicatat sebagai goodwill yang mencerminkan potensi manfaat ekonomi di masa depan, seperti sinergi dari peningkatan kinerja. Jadi, dari sisi akuntansi digunakan metode Purchase Price Allocation atau PPA untuk mengalokasikan nilai transaksi ke aset liabilitas. Selisih yang muncul dicatat sebagai goodwill yang mencerminkan potensi manfaat ekonomi di masa depan. Nah, di sini kita akan lanjut ke poin ke-8, yaitu integrasi pasca merger, kunci keberlanjutan. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan apa itu integrasi pasca merger. Integrasi pasca merger adalah proses menyatukan dua organisasi menjadi satu entitas yang terintegrasi secara operasional, manajerial, dan strategis. Proses ini sangat penting agar tujuan merger dapat mencapai dan efisiensi dapat diminimalkan. Lalu, terdapat 3 fokus utama integrasi, yaitu yang pertama ada integrasi jaringan dan infrastruktur, yaitu optimalisasi aset telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, dan meningkatkan kualitas jaringan. Lalu yang kedua ada integrasi sumber daya manusia, penyelarasan struktur organisasi, kebijakan tenaga kerjaan secara budaya kerja agar tercipta kolaborasi yang efektif. Lalu yang ketiga ada integrasi sistem dan manajemen, menyatukan sistem TI atau teknologi informasi, proses bisnis, dan mekanisme pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas operasional.
Nah, jadi setelah merger dilakukan, tahap yang paling penting menentukan keberhasilan adalah integrasi pasca merger. Integrasi ini mencakup penyatuan jaringan dan infrastruktur agar operasional menjadi lebih efisiensi dan cakupan layanan semakin luas. Selain itu, dilakukan integrasi sumber daya manusia melalui penyelarasan struktur organisasi dan budaya kerja agar kolaborasi berjalan dengan baik. Sistem dan manajemen juga disatukan, termasuk sistem teknologi, informasi, dan proses bisnis, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lebih efektif dan terintegrasi. Itu saja penjelasan saya. Langsung saja penjelasan selanjutnya dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Popalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang exit strategi dan strategi value creation. Nah, exit strategi itu strategi keluar yang direncanakan oleh pemegang saham untuk dilepaskan kepemilikan guna mengoptimalkan investasi. Alternatif mencakup divestasi saham, restrukturisasi kepemilikan, atau opsi strategi jangka panjang, yaitu pendekatan merger. Merger itu saat Oredo Hitson menerapkan strategi value creation. Fokus pada penciptaan nilai tambah melalui sinergi dan efisiensi operasional, bukan sekedar memperbesar skala. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya membahas tentang pendekatan penciptaan nilai strategi. Itu terbagi atas 4. Pendekatan itu sinergi dan efisiensi. Itu fokus pada penciptaan nilai tambah melalui sinergi dan efisiensi operasional. Yang kedua itu optimalisasi aset. Itu jaringan untuk meningkatkan kapasitas layanan, telekomunikasi. Yang ketiga itu efisiensi biaya. Itu peningkatan efisiensi biaya operasional untuk kinerja keuangan yang lebih baik. Keempat itu integrasi SDM. Integrasi sumber daya manusia dan sistem manajemen untuk organisasi yang solid. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya memperbesar skala. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya membahas tentang teknik penilaian Indosat Oredo pada tahun 2019. Penilaian ini menganalisis nilai saham dan kondisi keuangan PT Indosat Oredo Tbk pada tahun 2019 sebelum merger. Teknik penilaian digunakan untuk tujuan dan perhitungan yang berbeda. Yang pertama itu dividend growth model atau DGM. Itu menghitung nilai wajar saham berdasarkan dividen yang tumbuh konstan. Kedua itu discounted cash flow atau DCF. Itu menghitung nilai perusahaan berdasarkan arus kas bebas masa depan. Yang ketiga itu price earning ratio atau PER. Itu estimasi harga saham berdasarkan laba perusahaan dan standar industri. Yang keempat itu return on investment atau ROI, mengukur efektivitas penggunaan aset berbahan atau kinerja keuangan. Baik, terima kasih yang bisa saya jelaskan.